Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo WC. Selamat Hari Raya Natal. Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya mau menjawab 6 pertanyaan seputar perayaan Natal. Marilah kita ikuti pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban kami. Pertanyaan pertama, Pastor, mengapa dalam gereja Katolik tidak diperbolehkan merayakan Natal sebelum tanggal 24 Desember? Saudara-saudariku yang terkasih, ini jawaban kami. Bukan soal tidak boleh atau boleh, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu persiapan perayaan Natal. Perayaan Natal itu peristiwa iman yang luar biasa. Firman menjadi manusia, lahir di tengah manusia untuk menebus kita. Kita bisa melihat itu di dalam Injil Yohanes bab 1. Jadi cara kita menyambutnya bukan perayaan hura-hura, bukan pesta pora, tapi dengan persiapan batin, membersihkan diri kita. Sejak awal berdirinya gereja, sudah ada tradisi masa persiapan untuk merayakan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus. Masa persiapan itu disebut Advent, yang berarti kedatangan. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selama masa Advent itu, gereja membantu kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Yesus dan juga sekaligus persiapan-persiapan liturgis. Masa Advent itu dibagi 2. Pertama, masa persiapan panjang, dan yang kedua, masa persiapan pendek. Masa persiapan panjang mulai minggu pertama Advent hingga tanggal 16 Desember. Di sini kita diarahkan untuk persiapan panjang menyongsong kedatangan kedua Yesus Kristus sebagai hakim pada akhir zaman. Maka bacaan-bacaan yang kita dengar lebih banyak bicara soal ini. Misalnya bacaan Injil pada minggu Advent pertama diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu kapan saatnya tiba. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim pada akhir zaman. Sementara persiapan pendek dimulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 Desember sore hari. Persiapan pendek ini diarahkan pada perayaan pesta kelahiran Yesus di Bethlehem tanggal 25 Desember. Nah, itu jawaban kami pada pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Pastor, apa yang sebenarnya yang kita rayakan pada hari Natal? Ada orang berpendapat kita merayakan Natal sama seperti merayakan ulang tahun. Apakah sesederhana itu? Saudara-saudariku yang terkasih, yang kita rayakan pada hari Natal adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, juru selamat manusia. Yang kita rayakan bukan hari libur. Bukan itu, bukan hari libur. Tetapi hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Ini sangat penting itu ya. Maka bukan, sekali lagi, bukan dengan merayakannya dengan pesta pora, tetapi justru dengan merayakan di dalam iman. Ada persiapan batin. Karena yang lahir adalah Sang Juru Selamat kita. Allah yang jauh kini dekat, tinggal di samping kita, bersama kita, menuntun kita, supaya kita bisa memperoleh kerajaan surga. Bisa kita masuk menjadi warga surga. Nah, ini yang sangat penting, saudara-saudariku yang terkasih. Cara kita merayakannya semestinya bukan melulu bernuansa rekreatif yang menekankan kemeriahan. Bukan melulu dengan nuansa dekorasinya harus maksimal dan mahal. Bukan begitu perayaan Natal yang sesungguhnya. Perayaan Natal itu peristiwa iman. Perayaan liturgisnya perlu dipersiapkan dengan baik, meriah dan anggun. Kita rayakan Natal dengan nuansa iman. Ada persiapan batin secara personal dan juga secara komunal
umat Kristen mempersiapkan diri bersama-sama dalam masa Advent. Maka selama masa Advent itu dalam gereja Katolik, di paroki-paroki diberi kesempatan kepada umat juga untuk mengikuti sakramen tobat. Karena masa Advent ini juga adalah masa pertobatan supaya kita layak menyambut kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus. Dan juga tentu saja ada persiapan secara keluarga. Jadi keluarga-keluarga Kristiani yang adalah gereja mini atau gereja kecil juga berhimpun mempersiapkan diri bersama-sama menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sebab Yesus lahir dalam keluarga kudus, Maria dan Yosef. Melalui peristiwa Natal ada pesan yang lebih dalam bahwa firman menjadi manusia, lahir di tengah kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, Sang Penyelamat kita. Tuhan berada di samping kita, bukan di atas kita. Kini tidak jauh dari kita. Dan perlu kita ingat, Yesus lahir di palungan, di tempat yang sangat sederhana. Firman yang menjadi manusia memilih mengosongkan diri, merendah, agar manusia dapat dia dekatkan kepada Bapaknya. Jadi ini pesan yang luar biasa yang perlu kita sadari, saudara-saudara yang terkasih. Pada waktu Yesus lahir, dia lahir di palungan, di tempat yang sangat sederhana. Jadi kalau kita sekarang merayakan Natal, justru kita melupakan pesan ini dan kita melupakan sosok yang lahir adalah Yesus sendiri. Nah ini bukan perayaan Natal yang sesungguhnya. Pertanyaan ketiga, saat ini Natal lebih kuat nuansa holiday-nya dibandingkan nuansa rohaninya. Sebenarnya bagaimana umat Katolik memaknai hari Natal? Sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa Natal sesungguhnya adalah peristiwa iman, peristiwa keselamatan manusia. Yesus lahir ke dunia dan Yesus itu adalah Sang Penebus kita, Sang Penyelamat umat manusia. Yesus tidak lahir dalam kemeriahan, tapi dalam kesederhanaan. Dia lahir di palungan. Memaknai Natal berarti memfokuskan diri pada pribadi yang utama dalam Natal itu, yakni Yesus. Paus Fransiskus mengatakan, memang benar inkarnasi Yesus Kristus tetap menjadi inti wahyu Allah. Meskipun kita kadang-kadang lupa bahwa penyingkapannya begitu tidak mencolok, sampai-sampai luput dari perhatian kita. Dia lahir di palungan, tidak mencolok. Lahir dalam tempat yang sangat sederhana. Baik juga kalau kita merenungkan permenungan Bapak Paus Fransiskus dalam bukunya yang baru saja ia publikasikan pada bulan September 2023. Judul buku itu adalah Il mio presepe atau Natal pada kelahiran Yesus. Dalam pengantar buku itu, Bapak Paus mengatakan demikian. Malam itu menjadi hari suci karena dikuduskan oleh kelahiran Juru Selamat, Yesus Kristus. Pada hari kelahiran itu, kita menemukan tanda kuat lainnya. Pertama, betapa kecilnya Tuhan. Kedua, para malaikat menunjukkan kepada para gembala tentang bayi yang lahir di palungan. Kedua tanda ini bukanlah tanda kekuasaan, bukan tanda kehebatan diri sendiri, dan bukan tanda kebanggaan. Tidak. Tuhan yang kekal menghampakan diri menjadi manusia yang tidak berdaya, lemah lembut, dan rendah hati. Tuhan merendahkan dirinya agar kita manusia bisa berjalan bersamanya, dan agar Tuhan bisa berdiri di samping kita, bukan di atas kita, dan jauh dari kita. Tidak. Tapi dia dekat dengan kita. Permenungan Bapak Paus ini sangat dalam. Kini Allah sangat dekat dengan kita. Allah menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus. Dia menarik kita. Dia tidak biarkan kita jatuh di dalam dosa. Nah ini yang sangat luar biasa, saudara-saudariku yang terkasih, yang seharusnya kita renungkan di dalam perayaan Natal. Lalu pertanyaan keempat, Pastor, bolehkah menikah pas di hari Natal? Apakah ada aturan yang mengatur itu? Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama yang perlu kita garis bawahi
adalah pada masa Natal, yakni pada 24 Desember malam, hingga pada pembaptisan Tuhan, yaitu 8 Januari, dimungkinkan merayakan perkawinan. Natal bernuansa sukacita, tidak bernuansa berkabung. Tapi saudara-saudariku, khusus tanggal 24 dan 25 Desember, karena ini hari raya besar, atau dalam istilah kitab hukum kanonik, Kanon 1246, hari raya Natal disebut hari suci wajib primordial seluruh gereja, atau hari raya besar. Sebaiknya kita tidak melangsungkan perkawinan. Sebab hari raya sudah punya tema dan intensi khusus yang tidak sembarangan diganti dengan perayaan lain. Jadi walaupun tidak ada larangan pada tanggal 24 sampai 25 Desember, tetapi saudara-saudariku, karena melihat tema dan juga intensi pada hari itu, sebaiknya tidak dilangsungkan perkawinan. Marilah kita merayakan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lahir ke dunia. Lalu pertanyaan yang kelima, Pastor, apakah mengikuti misa malam Natal 24 Desember malam berarti sudah ikut misa Natal? Dalam arti tidak perlu lagi ikut misa 25 Desember? Sebenarnya dalam kalender liturgi Gereja Katolik ada 4 misa untuk merayakan hari Natal, yakni yang pertama, Ad Missam in Vigilia atau Misa Vigili, dirayakan pada sore hari tanggal 24 Desember. Lalu yang kedua, Ad Missam in Nocte atau misa malam, dirayakan pada malam hari tanggal 24 Desember. Lalu yang ketiga, Ad Missam in Aurora atau misa fajar. Aurora itu berarti terang atau matahari terbit. Dirayakan ketika matahari mulai terbit pada tanggal 25 Desember. Lalu yang keempat, Ad Missam in Die atau misa hari atau misa pagi atau misa siang, dirayakan pada pagi hari atau siang hari pada tanggal 25 Desember. Misa Vigili dilakukan pada sore tanggal 24 Desember. Misa Vigili ini merujuk pada tradisi berjaga-jaga pada malam sebelum sebuah perayaan besar. Sedangkan 3 misa lainnya, yaitu Ad Missam in Nocte, Ad Missam in Aurora, dan Ad Missam in Die, dapat diikuti hanya salah satu di antaranya. Ketiga misa ini merupakan misa hari raya Natal. Dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1248, dikatakan bahwa umat boleh mengikuti misa yang dirayakan secara Katolik, entah pada hari pesta itu sendiri atau pada sore hari sebelumnya. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, karena dalam hari raya Natal ada Vigili Natal, maka umat perlu mengikuti misa Vigili Natal ini. Sedangkan 3 misa lainnya bisa diikuti salah satu di antaranya. Dalam konteks Indonesia, umat sebaiknya ikut misa malam Natal pada 24 Desember dan juga ikut misa Natal pada 25 Desember. Tentu saja kalau berkali-kali ada misa pada tanggal 25 itu bisa mengikuti salah satu di antaranya. Kecuali jika ada halangan untuk tidak bisa mengikuti misa Vigili Natal dan sekaligus misa hari Natal, maka bisa memilih ikut salah satu dari 2 misa Natal tersebut. Entah mau mengikuti hanya Vigili Natal atau mengikuti Natal pada 25 Desember. Jadi ikuti saja misa pada tanggal 25 Desember, tidak masalah juga. Kalau seandainya tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu mengikuti misa malam Natal dan juga misa hari raya Natal pada tanggal 25 Desember. Pertanyaan yang keenam, pertanyaan terakhir, tapi ini panjang. Pastor, masih banyak orang juga bertanya, mengapa Natal jatuh pada tanggal 25 Desember? Siapa yang menetapkan tanggal tersebut? Dalam kitab suci tidak disebutkan kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merujuk minimal 2 sumber yang dapat dipercaya mengenai perayaan Natal
pada 25 Desember atau hari kelahiran Yesus Kristus pada 25 Desember. Sumber pertama adalah tulisan atau dokumen dari bapak-bapak gereja, termasuk dari beberapa paus. Sumber kedua yakni dari kitab suci sendiri. Mari kita rujuk sumber pertama, yaitu tulisan dan dokumen-dokumen dari bapak-bapak gereja dan juga dari beberapa paus. Perlu kita sadar bahwa sejak awal berdirinya gereja, Natal sudah dirayakan pada 25 Desember. Paus Santo Telesforus sudah merayakan Natal pada tanggal 24 Desember malam. Berarti ini sudah masuk tanggal 25 Desember. Sejak tahun 125. Santo Theophilus dari Antioquia juga menulis bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Santo Theophilus hidup antara tahun 120 sampai dengan 184 Masehi. Santo Irenaeus yang lahir sekitar tahun 120 Masehi mencatat dalam bukunya yang berjudul Adversus Heresies atau dalam bahasa Inggris Against Heresies bahwa Bunda Maria mengandung pada bulan Maret. Berarti Yesus lahir pada bulan Desember. Tanggalnya tanggal 25 Desember. Jadi bisa kita hitung juga 9 bulan mulai dari bulan Maret. Berarti bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, baru bulan Desember. Dan Santo Irenaeus meyakini bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Santo Irenaeus merupakan murid dari Santo Polikarpus. Sedangkan Santo Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes yang merupakan murid Yesus sendiri. Jadi data-data dari Santo Irenaeus ini sangat akurat karena dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang terpercaya, bahkan dari orang-orang yang dekat dengan Yesus sendiri. Santo Hippolytus dari Roma pada tahun 204 mencatat dalam manuskripnya bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Santo Hippolytus menjadi paus pada tahun 217 sampai dengan tahun 235. Dalam buku De Trinitate, Santo Agustinus yang hidup pada tahun 354 hingga tahun 430 menulis bahwa menurut tradisi Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Sebenarnya saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak lagi bapak-bapak gereja yang meyakini bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Misalnya, Paus Liberius yang hidup pada tahun 310 sampai 366 Masehi. Santo Gregorius Nazianzus yang hidup pada tahun 329 sampai 390 Masehi. Dan Santo Ambrosius dari Milan diperkirakan hidup pada tahun 337 hingga 397 Masehi. Sekarang saudara-saudariku yang terkasih, mari kita rujuk ke sumber kedua, yakni kitab suci, terutama dalam Injil Lukas bab 1. Menurut ahli tafsir kitab suci, Injil Lukas bab 1 memberi data kelahiran Yesus. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 5, ada data penting tentang pemberitahuan mengenai kelahiran Yohanes. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Zakaria memiliki istri bernama Elizabeth yang tidak mungkin punya anak karena mandul dan sudah tua. Pada saat Zakaria melaksanakan pelayanan di Bait Allah, malaikat datang kepadanya dan memberitahukan bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Injil Lukas ini membantu kita menghitung bulan berapa kira-kira terjadi peristiwa pemberitahuan bahwa Elizabeth mengandung anak laki-laki. Dalam kitab Nehemia bab 12, para ahli tafsir kitab suci menemukan siapakah Abia itu. Ternyata Abia termasuk dalam kelompok 32 keluarga yang bergantian melayani Bait Allah atau Bait Suci, masing-masing selama 1 minggu.
Keluarga Zakaria yang merupakan rombongan Abia berada di urutan ke-8. Menurut ahli tafsir kitab suci, Zakaria bertugas di Bait Allah antara 22 September sampai dengan 8 Oktober, di mana malaikat menampakkan diri kepada Zakaria bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung anak laki-laki. Artinya, saudara-saudariku yang terkasih, Elizabeth mengandung antara bulan September atau Oktober. Sejak Elizabeth diberitahu mengandung pada bulan September atau Oktober, maka selama 5 bulan Elizabeth tidak menampakkan diri. Nah, yang menarik ini saudara-saudariku yang terkasih. Pada bulan ke-6 usia kandungan Elizabeth berarti pada bulan Maret. Karena kan September, kalau kita ambil September berarti kita hitung 6 bulan berikutnya, berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti ini terjadi pada bulan Maret. Bunda Maria diberitahu oleh malaikat bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi, ahli tafsir kitab suci menyimpulkan bahwa Bunda Maria mengandung pada bulan Maret. Dari data ini, saudara-saudariku yang terkasih, maka Bunda Maria melahirkan Yesus pada bulan Desember. Tanggalnya 25 Desember. Bisa kita hitung, berarti kalau Bunda Maria mengandung pada bulan Maret, berarti 9 bulan kemudian pas bulan Desember. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi pas 9 bulan kemudian pada tanggal 25 Desember, Maria melahirkan Yesus Kristus di Palungan, di Bethlehem. Jadi dari kedua sumber ini sangat jelas bahwa perayaan Natal pada 25 Desember tidak mengadopsi tradisi pagan atau tradisi penyembah dewa-dewi. Bahkan tidak mengadopsi perayaan untuk dewa matahari yang seringkali dituduhkan kepada kita orang Kristiani. Tapi tidak demikian, saudara-saudariku yang terkasih. Kemungkinan besar, saudara-saudariku yang terkasih, tradisi penyembahan dewa matahari justru diadopsi dari tradisi Kristen. Sebab yang mempromosikan 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari terjadi pada zaman Kaisar Aurelianus yang hidup tahun 214 sampai 275 dan Kaisar Julianus tahun 332 sampai tahun 362. Artinya, saudara-saudariku yang terkasih, gereja tidak mengadopsi tanggal kelahiran Dewa Matahari. Banyak ahli sejarah yang berkesimpulan bahwa justru Kaisar Aurelianus atau Kaisar Julianus yang mengadopsi tradisi Kristen. Data kelahiran Yesus sudah ada dalam Injil yang sudah ada jauh sebelum Kaisar Aurelianus dan Kaisar Julianus memerintah sebagai raja. Demikian saudara-saudariku yang terkasih, jawaban saya terhadap 6 pertanyaan yang dilayangkan oleh umat kepada saya. Semoga kita sungguh-sungguh memaknai Hari Raya Natal sebagai kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan Sang Juru Selamat itu kini dekat dengan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita setiap kali kita merayakan Natal, membersihkan hidup kita dari segala dosa dan kesalahan. Kita datang di hadapan Allah melalui para imam atau Bapak Uskup untuk mengaku dosa, membersihkan seluruh hidup kita, merenungkan masa lalu kita, supaya kita bisa menatap masa depan ya dengan baik, dan kita juga memperbaiki kehidupan kita sehingga kita semakin hari semakin kudus sebagai orang Kristiani. Selamat Hari Raya Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.